Sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi, sudah ada 4 jenis bangsa jin yang menjadi penghuni bumi. Yang pertama adalah jin, yaitu Abul Jan dan Banul Jan. Yang kedua adalah bin. Yang ketiga adalah Jan. Dan yang keempat adalah Azazil, yang kemudian hari ini dikenal dengan nama Iblis. Keempat jenis makhluk ini datang secara berurutan dan menggantikan yang datang sebelumnya. Iblis adalah jenis makhluk terakhir dari bangsa jin. Proses penggantian itu oleh karena mereka saling berperang satu dengan yang lainnya, mereka gemar menumpahkan darah, saling bunuh-membunuh. Puncaknya, iblis menjadi raja langit dan bumi. Ia menumpas makhluk jenis lain yang suka berperang dan menumpahkan darah. Selain bangsa jin itu, dikenal juga bangsa lain, yaitu bangsa Nisnas. Manusia disebut sebagai insan atau annas, sedangkan Nisnas adalah bangsa yang separuhnya manusia dan separuhnya makhluk lain. Mereka adalah makhluk berdaging, makhluk fisik, makhluk material. Umumnya mereka memiliki tubuh setengah manusia dan setengahnya lagi binatang. Makhluk ini hidup sezaman dengan bangsa jin. Mereka termasuk yang ditumpas karena telah melakukan kerusakan. Mereka dan peradabannya dihancurkan oleh pasukan Azazil. Sisa dari mereka lari tunggang langgang, kabur dan bersembunyi di gunung-gunung, di hutan-hutan, di pantai, bahkan di dalam laut. Konon, bangsa Nisnas memiliki kecerdasan yang tidak biasa. Mereka memiliki jejak peradaban yang mencengangkan. Konon kabarnya, peradaban Atlantik juga dibangun oleh bangsa Nisnas. Hal ini telah lama didongengkan oleh Plato. Tetapi kemudian Alisio Santos menerbitkan buku berjudul Atlantis, The Lost Continent Finally Found pada tahun 2005. Buku itu hadir untuk membenarkan bahwa Plato tidak sedang mendongeng soal Atlantis. Atlantis itu benar dan nyata adanya. Hanya saja letak Atlantis di dalam bayangan Plato meleset dari posisi yang ditemukan oleh Alisio Santos. Atlantis menurut Alisio Santos berada di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dikisahkan ketika Allah hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, terlebih dahulu Allah mengumpulkan para malaikat untuk memberikan pengumuman tentang adanya khalifah yang baru di atas muka bumi. Dialog itu tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mendengar pengumuman itu, seolah-olah para malaikat kaget. Mereka kemudian memberikan jawaban dengan nada penuh tanda tanya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat itu berkata, wahai Tuhan, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Mendengar pertanyaan itu, Allah menjawab dengan kalimat pendek. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita menyelami dan merenungi ayat itu, kita akan menemukan sebuah benang merah bahwa pada zaman dahulu kala, jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, sudah pernah ada khalifah yang lebih dahulu diciptakan. Pada ayat itu, malaikat seakan-akan sudah tahu atau bahkan mungkin pernah melihat bahwa para khalifah yang sudah diciptakan sebelum Adam saling berbunuhan, saling berbuat kerusakan di atas muka bumi. Khalifah artinya adalah yang datang setelahnya. Khalifah maksudnya adalah penerus dan pengganti di bumi yang mengatur dan menata apa yang Allah akan ciptakan di bumi ini. Yang dimaksud khalifah yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah menamai Adam dengan istilah khalifah karena Nabi Adam menggantikan kepemimpinan bangsa jin yang sudah datang sebelumnya. Nabi Adam adalah khalifah Allah di bumi yang menegakkan hukum-hukum Allah dan meneruskan atau melaksanakan risalah dari Allah untuk makhluk di muka bumi. Lalu muncul sebuah pertanyaan, siapakah yang dimaksud oleh malaikat sebagai orang yang merusak dan menumpahkan darah sebelum khalifah Adam alaihissalam? Apakah itu makhluk sebangsa manusia yang sejenis dengan Nabi Adam alaihissalam ataukah makhluk yang lainnya?
seorang peneliti manuskrip kuno bernama Mukti Ali mencoba memberikan jawaban mengenai siapa makhluk yang dimaksud sebagai penghuni bumi sebelum bangsa manusia. Catatan itu dimulai dengan mengambil intisari dari Quran Surat Al-Hijr ayat 26 dan 27. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk. Sebelumnya kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Melalui ayat itu, kita sekarang mulai mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Dan sebelum diciptakannya manusia, Allah telah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Ibnu Abbas menceritakan bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala sifat yang melekat pada keduanya, kemudian Allah menciptakan dan menancapkan gunung-gunung sebagai pasak penyeimbang bagi bumi, kemudian melepaskan angin dan membiarkannya bertiup dan bergerak-gerak. Kemudian di bumi diciptakan binatang-binatang liar yang beragam. Maka buah-buahan di pohon masak dan mengering lalu berjatuhan ke atas tanah. Kemudian di bumi mulai ditumbuhi rerumputan yang satu dengan yang lainnya saling bertumpuk dan tumpang tindih. Maka pada saat itulah bumi mulai mengadukan beragam persoalannya kepada Allah. Dengan adanya pengaduan itu, kemudian Allah menciptakan umat yang beraneka ragam dan berlainan jenis yang diberi nama dengan jin. Iya, bangsa jin adalah penghuni bumi sebelum manusia. Kata jin diambil dari bahasa Arab, yaitu janna, yang artinya tertutup atau tersingkap dari pandangan, kecuali jika Allah berkehendak untuk memperlihatkannya. Ada juga yang berpendapat bahwa jin itu bukan hanya makhluk gaib yang tidak terlihat saja, namun jin adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan segala sesuatu yang belum diketahui manusia pada saat Al-Quran diturunkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, konon bapaknya para jin adalah Al-Jin yang memiliki nama Samum. Samum artinya angin panas yang berongga-rongga. Dia adalah api panas yang berkobar-kobar yang tidak memiliki asap. Ada 4 jenis makhluk penghuni bumi sebelum diciptakannya manusia. Yang pertama adalah jin, yaitu Abul Jan dan Banul Jan. Yang kedua adalah bin. Yang ketiga adalah jan. Dan yang keempat adalah Azazil atau yang saat ini dikenal dengan nama iblis. Keempat jenis makhluk itu datang secara berurutan menggantikan yang sebelumnya. Iblis adalah jenis makhluk terakhir dari bangsa jin. Proses penggantian itu oleh karena mereka saling berperang satu dengan yang lainnya. Puncaknya, iblis menjadi raja langit dan bumi, memberangus makhluk sejenis lainnya yang gemar berperang menumpahkan darah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah menciptakan jin pertama kali dari api yang berkobar, api yang sangat panas. Kemudian Allah berkata kepadanya, "Sebutkan apa permintaanmu?" Mendengar itu, Samum kemudian menjawab, "Kami meminta kepadamu agar kami dapat melihat, dan kami meminta kepadamu supaya kami tidak dapat dilihat, dan kami meminta kepadamu supaya binasa di bintang suro, dan kami tidak ingin mati kecuali tetap dalam kondisi muda." Jadi jin meminta supaya mereka tetap awet muda selamanya. Kemudian Allah mengabulkan permintaan-permintaan jin itu. Para jin itu kemudian hidup di bumi, menjalankan aktivitasnya di atas muka bumi. Mereka juga makan dan minum seperti manusia. Mereka berkembang biak, beranak pinak, menghasilkan keturunan. Mereka mendirikan kerajaan-kerajaan di atas muka bumi. Mereka hidup layaknya manusia sekarang ini. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, keturunan jin tersebut mulai tersesat. Mereka sesat, mereka berbuat keonaran, saling bermusuhan, saling membunuh, selalu berperang antara sesama bangsa jin. Ketika diutus Rasul atau utusan untuk menyadarkan mereka, utusan itu pun mereka bunuh. Setelah terbunuhnya utusan dari golongan jin itu, maka Allah mengutus Azazil untuk menaklukkan dan menyadarkan para jin kafir itu di atas muka bumi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, makhluk-makhluk dari bangsa jin itulah yang disaksikan oleh para malaikat sebagai pembuat kerusakan di muka bumi. Sehingga ketika Allah berkeinginan untuk menciptakan khalifah baru, maka para malaikat menduga bahwa manusia akan saling menumpahkan darah dan melakukan kerusakan di atas muka bumi sebagaimana para jin.
Ketika Allah memberitahukan kepada malaikat bahwa dia akan menciptakan di bumi seorang khalifah, maka para malaikat telah mengetahui sebelumnya bahwa para makhluk itu gemar menimbulkan kerusakan di bumi. Maka para malaikat kemudian mengatakan, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan selalu menumpahkan darah? Sesungguhnya kalimat pernyataan yang diucapkan malaikat itu bukanlah bentuk penentangan kepada Allah, karena malaikat tidak punya nafsu untuk menentang Allah. Kalimat itu adalah kalimat pertanyaan untuk meminta informasi dan meminta pengetahuan tentang hikmah yang terkandung di dalam penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat itu mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhan kami, apa hikmah yang terkandung dalam penciptaan khalifah yang baru ini? Padahal kami tahu bahwa di antara mereka ada orang-orang yang suka membuat kerusakan di muka bumi dan membuat pertumpahan darah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau yang Engkau maksudkan adalah agar supaya Engkau selalu disembah, maka bukankah kami selalu bertasbih memuji-Mu dan kami selalu menyucikan Engkau, ya Allah? Kami selalu beribadah kepadamu, kami selalu memuji-Mu, dan kami tidak pernah berbuat kerusakan, apalagi membuat pertumpahan darah di atas muka bumi itu. Maka tidakkah cukup kami saja para malaikat ini di sisi-Mu, ya Allah?" Demikianlah kira-kira kata malaikat. Kemudian dengan singkat Allah menjawab di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Dengan kata lain, seakan-akan Allah bermaksud untuk mengatakan, "Wahai para malaikat, sesungguhnya aku mengetahui hal-hal yang tidak kalian ketahui. Yang kalian ketahui hanyalah soal kerusakan yang mereka perbuat saja. Aku akan membuat khalifah yang mendatangkan manfaat dan maslahat, yang manfaat dan maslahatnya itu jauh lebih banyak dibandingkan kerusakan-kerusakan seperti yang telah kalian sebutkan tadi. Aku akan menjadikan dari golongan mereka para nabi dan rasul, dan di antara mereka ada orang-orang baik, ada orang-orang soleh, ada para siddiqin, orang-orang ahli ibadah, para syuhada, orang-orang bertakwa, ahli zuhud, para muqarrabin, para wali, para ulama yang mengamalkan ilmunya, orang-orang yang khusyuk beribadah, dan orang-orang yang cinta kepadaku dan selalu mengikuti jejak rasul-rasulku." Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, selanjutnya selain keempat makhluk tak kasat mata dari bangsa jin itu, ternyata ada manusia sebelum Nabi Adam dari bangsa Nisnas. Mereka adalah makhluk berdaging. Umumnya mereka memiliki tubuh setengah manusia dan setengah binatang. Makhluk itu hidup sezaman dengan bangsa jin. Mereka termasuk yang ditumpas karena telah melakukan kerusakan di atas muka bumi. Mereka dan peradabannya dihancurkan oleh pasukan Azazil. Sisa dari mereka lari tunggang langgang, kabur dan bersembunyi di gunung-gunung, di hutan-hutan, di pantai, bahkan di dalam laut. Konon, bangsa Nisnas memiliki kecerdasan yang tidak biasa. Mereka memiliki jejak peradaban yang mencengangkan. Bukti-bukti berupa ukiran di dinding goa maupun artefak-artefak terlampau sulit untuk dipikirkan secara logis. Sebagai contoh, Jared Diamond dalam bukunya Collapse, Runtuhnya Peradaban-Peradaban Dunia, ia mempertanyakan dalam bukunya bagaimana bisa patung-patung yang beratnya puluhan hingga ratusan ton bisa dibuat di Pulau Paskah yang terpencil di tengah samudra. Secara teknologi dan hitung-hitungan, hal itu sangat sulit dibayangkan. Kemudian, piramida adalah salah satu bukti betapa perhitungan mereka dalam dunia arsitektur sudah melampaui masanya. Pikiran mereka sudah maju. Adanya penemuan kota di bawah laut ataupun kota tenggelam di dalam bumi membuktikan bahwa makhluk-makhluk itu sudah sedemikian cerdasnya. Dari jejak-jejak peninggalan itu, para ilmuwan kemudian menyimpulkan bahwa peninggalan-peninggalan unik itu kemungkinan dibuat oleh makhluk-makhluk yang ada di era sebelum Adam alaihissalam. Terutama bangsa Nisnas, konon banyak bukti yang menerangkan keberadaan mereka dalam sejarah. Bangsa Nisnas digambarkan sudah berwujud materi sebagaimana manusia. Wujud mereka digambarkan sebagai manusia setengah binatang atau binatang setengah manusia. Misalnya saja, mereka digambarkan sebagai manusia berkepala burung, seperti dewa-dewa dari Mesir kuno, kemudian dari Yunani kuno. Kemudian di Indonesia, adanya ukiran-ukiran manusia berkepala burung Garuda dan manusia-manusia bersayap. Ada juga gambar manusia setengah ikan yang sering disebut dengan nama Putri Duyung. Konon kabarnya, peradaban Atlantik juga dibangun oleh bangsa Nisnas. Hal ini telah lama didongengkan oleh Plato, tetapi kemudian
Alicio Santos menerbitkan buku berjudul Atlantis, The Lost Continent Finally Found pada tahun 2005. Buku itu hadir untuk membenarkan bahwa Plato tidak sedang mendongeng soal Atlantis. Atlantis itu benar dan nyata adanya. Hanya saja letak Atlantis di dalam bayangan Plato meleset dari posisi yang ditemukan oleh Alicio Santos. Atlantis menurut Alicio Santos berada di Indonesia. Indonesia dari segala hal sangat mendukung untuk disimpulkan sebagai Atlantis. Karena di Indonesia telah hidup cerita yang secara turun-temurun diceritakan soal adanya manusia berkepala burung Garuda, manusia bersayap, adanya sistem persawahan dan juga pertanian yang dengan sistem terasering, adanya peninggalan berupa Candi Borobudur, adanya kawasan yang beriklim tropis sepanjang tahun, banyak terdapat gunung api dan lain-lain. Itu semua adalah ciri-ciri utama dari negeri Atlantis. Hal itu pula yang menjadikan Indonesia dianggap sebagai nenek moyang peradaban dunia dengan Sundaland sebagai pusatnya. Akan tetapi kemudian Atlantis itu tenggelam. Makhluk material seperti manusia itu turut hilang, menyisakan sedikit sekali yang bisa ditemukan di kemudian hari. Kemudian keberadaan alien dengan pesawat UFO-nya oleh banyak orang juga diduga adalah sebangsa Nisnas. Lalu bagaimana bisa bangsa Nisnas menciptakan peradaban fisik seperti manusia, peradaban mengagumkan di zamannya? Hal itu terjadi karena mereka hidup bersamaan, berbarengan dengan masa eksisnya bangsa jin. Maka tidak menutup kemungkinan keanehan-keanehan itu bisa terjadi, seperti peninggalan-peninggalan kuno yang luar biasa dibuat oleh bangsa Nisnas karena mereka bekerja sama dengan bangsa jin. Lalu bagaimana bisa bangsa Nisnas yang sekuat itu bisa punah? Seiring semakin pesatnya perkembangan bangsa Nisnas, mereka semakin melampaui batas. Mereka telah lepas kendali sebagai khalifah di bumi dan kemudian mulai berbuat kerusakan. Di sini ada dua teori yang mungkin bisa memusnahkan bangsa Nisnas. Yang pertama, karena jatuhnya meteor di 65 juta tahun lalu yang kemudian mengakibatkan kepunahan pada dinosaurus dan makhluk prasejarah yang lainnya. Kita tahu bahwa bangsa Nisnas hidup seumuran dengan dinosaurus dan debu vulkanik telah menutup bumi berjuta-juta tahun lamanya hingga mengakibatkan perubahan iklim yang sangat ekstrim. Kemudian teori yang kedua adalah mereka punah akibat peperangan. Mungkin keduanya benar. Setelah peperangan berangsur selesai, Allah kemudian melaknat bangsa Nisnas ini dengan menghadirkan meteor yang luar biasa besar, karena mereka akan digantikan dengan khalifah yang baru, yaitu khalifah Nabi Adam alaihissalam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam kisah-kisah mitologi Yunani kuno atau Mesir kuno seringkali digambarkan adanya ukiran makhluk setengah hewan setengah manusia seperti gambaran bangsa Nisnas. Makhluk itu sedang disembah oleh para manusia yang merupakan anak cucu Adam. Gambar itu sering diukir di dinding peninggalan kuno piramida. Mungkin saja mereka sedang disembah karena kecerdasan mereka pada masa lalu tidak dimiliki manusia pada periode Nabi Adam. Mungkin saja bangsa Nisnas yang tersisa pernah mengajarkan ilmunya kepada anak dan cucu Adam. Namun ilmu mereka ini tidak bisa dipahami oleh manusia, oleh logika manusia keturunan Adam. Sehingga hal itulah yang membuat manusia kuno kemudian menyembah mereka. Wallahu a'lam bishawab.